хань олж чадах хүн биш бол та магадгүй өөр хинэгэнтэй хамт амьдэрсэн бол. Kehidupan keluarga antara Dani dan Manda merasa kurang harmonis, yang dimana Dani sering menghabiskan separuh waktunya dengan bekerja. Dengan kesibukannya itulah, keluarga mereka belum juga dikaruniai seorang anak setelah 4 tahun usia pernikahan mereka. Manda sangat menginginkan kehadiran seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan berkeluarga dengan Dani. Akan tetapi ia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Suatu hari godaan datang setelah adiknya Dani memutuskan untuk tinggal sementara waktu di rumah mereka. Apakah yang dilakukan oleh Dani setelah mengetahui perselingkuhan antara Manda dengan adiknya sendiri? Penasaran ya bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya dengan versi Ngadongeng Film. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang sosok istri yang bernama Manda. Ketika itu Manda berusaha untuk mengecek apakah dirinya sedang hamil. Tapi sayang, hasilnya masih tidak memuaskan kalau Manda masih negatif saat dilakukan tes kehamilan. Sementara itu sang suami Dani tengah sibuk dengan pekerjaannya. Meski di malam ini telah larut malam dan Manda mengajak Dani untuk segera ke kamar tidur, akan tetapi Dani lebih mementingkan pekerjaannya daripada Manda. Manda juga mengatakan kalau adiknya Dani akan datang mengunjungi mereka. Manda meminta agar Dani bersikap ramah padanya dan jangan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Karena merasa pembicaraannya diacuhkan, Manda pun segera bergegas masuk ke dalam kamar tidurnya. Keesokan harinya, adik Dani bernama Joda telah datang. Dan Joda sendiri tidak dijemput oleh Dani. Manda meminta maaf pada Joda karena kakaknya terlalu sibuk di kantor. Maka itu Dani tidak bisa menjemputnya. Joda pun memakluminya karena Joda tahu siapa kakaknya itu. Dan Manda juga tidak menyiapkan makanan buat Joda karena dirinya juga mempunyai pekerjaan. Bagi Joda itu tak masalah. Dan Joda hanya ingin membersihkan diri ke toilet dan beristirahat karena perjalanan yang ia tempuh cukup jauh. Malam harinya, Joda sendiri berada di rumah kakaknya. Tak lama kemudian Manda pun baru pulang dari kantor dengan keadaan yang oleng. Sesampainya di rumah, Manda bertanya akan keberadaan Dani dan Joda mengatakan kalau kakaknya belum pulang ke rumah. Kemudian, Manda pun mengungkapkan fakta kalau inilah pernikahan yang selama ini mereka jalani dengan kesibukan masing-masing. Tak hanya itu, Manda juga mengatakan kalau Dani itu tidak pantas untuk menjadi suami karena dirinya tidak pernah diperhatikan sebagai istri. Tak terasa, Manda pun tertidur di meja makan. Melihat itu, Joda pun segera memindahkan Manda ke tempat tidur. Entah sengaja atau tidak, Manda memeluk tubuh Joda. Dan itu membuat Joda nyaman. Apalagi di saat itu, Joda memandangi tubuh kakak iparnya. Tetapi Joda masih bisa menahan nafsunya. Dan ia memilih keluar dari kamar kakaknya. Keesokan harinya, Joda dan Dani mengunjungi sebuah resto untuk sekedar berbincang. Ketika itu Joda meminta pada kakaknya agar menemui ibu mereka. Dan tujuan Joda menemui kakaknya untuk menyampaikan pesan ibu mereka. Dani pun mengatakan kalau dirinya akan mengunjungi ibunya saat pekerjaan semuanya beres dan ia bisa meluangkan waktu yang lebih lama untuk bisa berkumpul bersama orang tuanya. Tak lama kemudian ponsel milik Dani berdering dan itu telepon dari teman kerjanya. Singkat cerita, Dani pun harus segera ke kantor karena ada pekerjaan belum ia selesaikan. Dan Dani meminta maaf pada Joda tidak bisa menemaninya karena ada hal yang lebih penting. Joda pun hanya terdiam
Dan Joda mengetahui kalau kakaknya memang tidak ada waktu untuk bisa berkumpul dan apa yang dikatakan oleh Manda benar adanya. Malam harinya, Joda dan Manda pun memutuskan untuk minum bersama tanpa kehadiran Dani bersama mereka. Di saat itulah mereka berdua saling mencurahkan hati mereka. Ternyata Joda baru berusia 26 tahun dan Joda mengatakan banyak sekali para wanita yang ingin berkencan dengannya. Tetapi ia menolak ajakan itu karena bosan dengan keadaan mereka berdua, berusaha memutuskan untuk berjoget bersama. Ternyata tak diduga, di malam itu terjadi sesuatu di antara Joda dan Manda yang membuat hubungan mereka menjadi dekat. Sejak kejadian itu, hidup Manda lebih berwarna dengan kehadiran Joda sebagai pengganti suaminya yang super sibuk. Dan mereka sering melakukan perbuatan itu ketika Dani tidak berada di rumah. Suatu malam Dani kembali ke rumah tanpa sepengetahuan Manda. Ketika itu juga Dani menyadari kalau situasi rumah tidak seperti biasanya. Dengan keadaan hening dan Dani juga tidak melihat keberadaan adiknya. Lalu Dani memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Tapi alangkah terhenti ketika ia menyaksikan dengan matanya sendiri sang adik tengah beradu mekanik bersama istrinya. Dani terpukul dengan kejadian itu dan ia tidak menyangka kalau adiknya akan berbuat jahat pada mereka berdua. Tetapi niat itu pun ia urungkan karena Dani masih bisa berpikir sehat. Lalu Dani memutuskan untuk keluar dari rumah. Dan Dani menghubungi adiknya untuk mengabari kalau dirinya tidak akan kembali ke rumah. Mendengar itu Joda semakin tak tahu diri dan melanjutkan permainan bersama Manda. Akhirnya, Manda meluapkan emosi karena perselingkuhan ini bukan kemauan dirinya. Karena ia merasa kalau Dani sudah tidak peduli lagi pada dirinya. Apalagi mereka belum mempunyai anak setelah 4 tahun menikah bersama Dani. Beberapa hari kemudian terlihat jarak hubungan antara adik dan kakak. Apalagi Dani tidak mau ikut bersama Joda untuk menemui ibu mereka. Manda pun mengambil keputusan sama dengan suaminya Dani, dan ia akan kembali hidup bersama suaminya. Manda pun akan mencoba untuk memperbaiki hubungan keluarga mereka, dan Joda pun akan kembali lagi ke rumah ibunya. Dan film pun berakhir. Bye.